Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gusti Permana, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta aliran proses. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu ada Abu Hanifah Huzaifah, ada Arul Abdullah, ada Istaniyah, dan ada Maisa. Nah, peta aliran proses memiliki definisi, yaitu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama suatu proses atau suatu prosedur yang berlangsung. Tujuan peta aliran proses ini yaitu untuk memuat informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut, seperti waktu yang dihabiskan, material yang digunakan, dan tempat atau alat atau mesin yang dipakai. Sesuai dengan relevansinya, pada akhir keseluruhan proses dinyatakan keberadaan penyimpanannya. Peta aliran proses memiliki fungsi, yaitu bisa digunakan untuk mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai masuk dalam suatu proses sampai aktivitas akhir. Selain itu, peta aliran proses ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Prinsip-prinsip membuat peta aliran proses yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip seperti pada peta operasi, suatu peta aliran proses mempunyai judul, di mana pada bagian paling atas dari kertas ditulis kepalanya peta aliran proses. Kemudian diikuti dengan pencatatan beberapa identifikasi seperti nomor atau nama komponen yang dipetakan, nomor gambar, peta orang atau peta bahan, cara sekarang atau yang diusulkan, tanggal pembuatan, dan nama pembuat peta. Semua itu dicatat di sebelah kanan atas kertas. Di sebelah kiri kertas, berdampingan dengan informasi yang dicatat pada titik A di atas, dicatat mengenai ringkasan yang memuat jumlah total dan waktu total dari setiap kegiatan yang terjadi, dan juga mengenai total jarak perpindahan yang dialami bahan atau orang selama proses atau prosedur berlangsung. Setelah bagian kepala selesai dengan lengkap, kemudian di bagian badan diuraikan proses yang terjadi, lengkap beserta lambang-lambang dan informasi-informasi mengenai jarak perpindahan, jumlah yang dilayani, waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan produksi. Juga ditambahkan dengan kolom analisa, catatan, dan tindakan yang diambil berdasarkan analisa tersebut. Nah, pada peta aliran proses ini memiliki lambang-lambang, di mana pada lambang lingkaran yaitu menandakan aktivitas operasi atau perubahan sifat dari benda kerja. Pada lambang persegi menandakan aktivitas pemeriksaan atau kegiatan inspeksi segi kualitas dan kuantitas. Pada lambang arah melambangkan aktivitas transportasi atau perpindahan tempat dari benda kerja, pekerja, dan perlengkapan yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Lalu pada lambang D menunjukkan aktivitas menunggu atau kegiatan menunggu dalam waktu singkat untuk proses atau diperiksa. Lalu ada lambang segitiga terbalik yang dimana melambangkan aktivitas penyimpanan atau kegiatan benda kerja disimpan untuk jangka waktu lama. Lalu ada lambang gabungan atau aktivitas gabungan yang ditandakan dengan persegi yang digabungkan dengan lingkaran, di mana kegiatan ini terjadi apabila antara kegiatan operasi dan pemeriksaan bersamaan pada suatu tempat kerja. Di sini ada contoh peta aliran proses pembuatan sosis, di mana pada peta aliran proses ini memiliki 19 kegiatan, di mana pada
kegiatan operasi ada 8, pada kegiatan pemeriksaan ada 3, pada kegiatan transportasi ada 3, dan pada kegiatan menunggu ada 2, serta pada kegiatan penyimpanan ada 1. Di mana di sini ada uraian peta aliran proses pembuatan daging. Yang pertama itu pengiriman raw material, yang kedua proses tuning daging, yang ketiga ada penimbangan untuk premix, yang keempat ada pencacahan daging, yang kelima ada pencampuran bahan, yang keenam ada proses filter, yang ketujuh ada cooking atau pemasakan, yang ke-8 ada cutting atau pemotongan, yang ke-9 ada cooling di ruang chiller, yang ke-10 ada proses packing, yang 11 ada proses kartoning, yang 12 ada proses coding, dan 13 ada proses pendistribusian. Nah, pada uraiannya hanya ada 13, tetapi kegiatannya ada 19. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dilakukan bersamaan, seperti pada proses pencampuran bahan, proses filter, proses cooking, dan proses packing. Di mana pada proses pencampuran bahan di situ ada 3 kegiatan yang dilakukan sekaligus, yaitu ada kegiatan operasi, kegiatan pemeriksaan, dan kegiatan transportasi. Lalu pada proses filter ada 2 kegiatan, yaitu proses operasi dan proses transportasi. Dan pada proses cooking ada 3 kegiatan, yaitu pada proses operasi, proses pemeriksaan, dan proses transportasi. Serta ada juga pada proses packing, di mana pada proses packing ini ada 2 kegiatan yang dilakukan sekaligus, yaitu pada proses operasi dan proses transportasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.